Hai guys, kita ketemu lagi di OTR FNN, Off the Record Forum News Network di episode yang ke-10. Nggak kerasa ya, udah yang ke-10 aja nih. Dan gue masih ngobrol-ngobrol hari ini dengan Mas Hersu, jurnalis seniornya FNN. Kita sapa dulu, Mas Hersu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang ini saya terbiasa setiap kali opening saya memperhatikan, T-shirt yang digunakan oleh, Bang Arif nih. Dan udah mulai banyak nih pesen nih merchandise-nya ini, T-shirt-nya. Ini kenapa nih Anda ngomong, di situ tulisannya tidak percaya dengan kebetulan itu? Iya Mas, tadinya saya mikir kebetulan ya, ini punya tabungan sedikit Mas. Dan mikir-mikir ya, apa mau beli mobil baru gitu kan ya. Ternyata Mas kemudian beneran nih ya, Pak Jokowi itu kayaknya mengetahui suara hati saya nih, tiba-tiba ada keputusan untuk, apa namanya, tarif pajaknya didiskon 100% untuk PPNBM kan, pajak pertambahan nilai barang mewah, pajak penjualan barang mewah. Tapi kemudian saya mikir-mikir ya, apa iya di dunia ini ada yang kebetulan? Nah ini jadi saya jadi mikir-mikir tertarik untuk mengorek ada apa nih dengan cerita, kemudian ini diskon jadi 100%. Heeh, Itu Mas, jadi tadi pagi saya ngambil baju kayaknya ini yang paling cocok nih buat gitu ya. ngobrol-ngobrol bareng Mas Hersu. Iya, tidak, saya sepakat itu karena memang, ini saya kira kaitannya juga dengan public distrust ya. Sekarang ini Mhm, orang kan apa-apa semua kebijakan pemerintah itu, dicurigai karena betul. misalnya revisi UU ITE itu para pengamat juga bilang, Mhm, "Jangan-jangan ini ada agenda lain, ada pengalian iya isu," iya, gitu. Ini berat memang kalau namanya public distrust itu, orang mau niat baik kayak apapun itu, orang tetap tidak percaya. Ini kan gawat betul, nih. Dan saya iya kira kalau kita kan selalu mendorong kemarin, jangan mundur, kalau memang Anda niat baik, terus dong tunjukin gitu, memang nggak iya gampang iya, yakin ke publik. Jadi buktiin dulu, baru kemudian publik percaya. Jadi, mhm mhm. kalau biasanya kita ngomong sama rakyat, sekarang tetap semangat Pak Jokowi untuk melakukan perbaikan. Supaya orang-orang seperti Bang Arif ini, yang selalu curiga tidak ada yang kebetulan, bisa percaya gitu Bang Arif. Ya kalau ngomong-ngomong public distrust Mas, itu sebenarnya bukan dimulai dari apa, dari ITE aja ya, yang agak gede sebelumnya kita juga tahu waktu peluncuran gerakan wakaf uang Mas. Itu saya sempat memperhatikan di apa, di, kanalnya Sekretariat Negara, itu yang ada pidatonya Pak Jokowi tadi, itu ada 500, 600-an komentar dan kira-kira kalau saya lihat secara kasar 95% tuh negatif Mas. Yang mengaitkan dengan, waduh nanti dikorupsi lagi kayak bansos, yang mengaitkan dengan janji Pak Jokowi ada dana 11 triliun yang nama-namanya sudah di kantongnya beliau, macam-macam. Yang mengaitkan dengan kok di satu sisi umatnya dipojokkan radikal-radikal, di sisi yang lain pemerintah ngajak wakaf gitu kan, dan macam-macam. Oh nanti dipakai infrastruktur gitu kan dan sebagainya. Bahkan ada yang mengaitkan dana haji belum cukup nih katanya. Jadi jadi saya lihat memang ini persoalan serius, but on the Ya, other hand kayaknya nih ya, pemerintah saya lihat belum menganggap ini serius gitu. heeh. Jadi ketika meluncurkan kebijakan itu masih nggak terlalu diukur ya, nggak dihitung Ya, apa ya, nih kira-kira ya, implikasi terhadap ya, masyarakat, gitu Mas ya. Hersu. Ya, komunikasi publiknya tidak digarap dulu begitu ya, baru tiba-tiba Betul ujug-ujug betul. melahirkan kebijakan gitu. Mhm, Saya pernah menyaksikan, saya lupa kontennya apa, tapi ada sebuah, mmm, channel dari pemerintah gitu yang menayangkan pidato Pak Jokowi itu mhm, sampai jutaan yang memberikan dislike gitu, dan mhm yang mhm like itu mhm. kecil sekali dan akhirnya sampai fitur itu like dan dislike-nya itu dimatikan. Itu Yes. tapi kan udah kadung kadung di-capture tuh oleh Iya iya iya. oleh netizen gitu. Jadi memang kita tahu banyak sekali, soal-soal semacam ini. Nah, ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan ini, tadi kan kita ngomongin soal mobil baru tadi ya. Mhm Orang mhm. kemudian jadi curiga, ini ada apa nih, tiba-tiba pemerintah kok memberi diskon 100%. Kalau saya bilang bukan diskon tuh, kalau 100% Mmm, itu. Diskon itu ya berapa persen, kalau 100% itu nanya dibebasin gitu, digratisin. iya Itu iya. berkaitan dengan kebijakan, pajak barang mewah itu terhadap mobil di bawah, Mhm, 1.500 cc gitu ya. iya. Dan, itu berlaku bulan Maret sampai Mei itu 100%, 3 bulan Mhm berikutnya 50% dan 3 bulan berikutnya 25%.
Saya buka-buka nih datanya Gaikindo gitu menyebutkan, memang penjualan mobil pada tahun 2020 itu drop banget. Itu total Yes. sampai sekitar 48% itu turunnya. Itu Mhm. memang yang gila banget. Dan tapi kalau saya buka lagi data Januari ini sebenarnya sudah mulai naik lagi itu pembelian mobil. Ya. Jangan-jangan ini ditopang oleh orang yang dapat banyak ganti rugi tuh di Tuban, di Borong dan juga di Mmm. Kerawang. Ternyata di Kerawang kalau nggak salah itu ada juga semacam itu, bahkan jumlahnya lebih gede itu. Jadi orang kita Mmm. memang konsumtif. Ini mereka pasti nyesel nih kalau mereka beli mobil sekarang. Ya Eh, ya. Borong tahu gitu, mereka bilang nunggu bulan Maret ini mereka yang beli 4 mobil bisa jadi beli 8 mobil tuh. itu itu Iya datanya iya. memang Iya, kemudian orang Mas. orang jadi berpikir, "Kenapa ya kok jadi selalu ini apakah bukan karena lobi dari, korporasi besar?" Dan kalau kita ngomong Mhm. mobil itu tentu pemilik ATPM ya, agen tunggal pemilik, merek itu dan juga pabrikan mobil di Jepang. Ini pasti kan Ya. urusannya kaitannya dengan itu. Tapi kemudian tanya-tanya, kalau sekarang daya beli masyarakat itu rendah, kenapa kemudian, disuruh beli mobil gitu? Bukannya orang Iya. menahan diri. Dan Mhm. saya lagi mikir-mikir ini kan karena berkaitan dengan insentif ini selalu diberikan pada korporasi korporasi besar itu salah satunya ini nih, saya baca juga kemarin kawasan, pariwisatanya, Lido di Sukabumi Yes. itu diberikan status sebagai KEK, kawasan Mhm. ekonomi khusus. Dan kawasan ekonomi khusus ini kan jadi menarik banget ini karena dia banyak sekali dapat insentif gede-gedean gitu. Ya, Nah yang betul. jadi masalah, siapa pemilik dari kawasan, Lido itu? Kan di Ya. situ ternyata punya pengusaha Haritanu Sudebyo. Dan kemudian putri dari Pak Haritanu ini jadi wakil Menteri Menteri. Pariwisata, wakilnya Mhm. sohib kita gitu, Sandiaga Uno. jadi ini kan orang selalu berpikir ini ada moral hazard ini Ya gede-gedean ya gitu. Kenapa sih kok ya. tidak yang diberi insentif selalu korporasi besar? Ini kan logikanya Mhm mhm Pak Jokowi mhm. jadi kemudian berkaitan dengan saya usulnya ini kalau gitu judulnya ini kan berkaitan dengan pemerintah yang sudah mulai pasrah dan menyerah gitu. Karena Mhm 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 Bu Sri mhm. Mulyani sudah bilang bahwa manusia berencana Tuhan menentukan itu berkaitan dengan apa APBN kita. Terus Pak Jokowi sudah menyatakan bahwa yang bisa menyediakan lapangan pekerjaan secara berkesinambungan itu adalah perusahaan-perusahaan besar bukan pemerintah. Ini kan berarti Mhm mhm. presiden menyerah dong padahal janjinya periode pertama 10 dulu juta. 10 juta. Terus periode kedua startup akan 3.500 lahir startup gitu. Mhm mhm. Saya lagi mikir tuh Bang Arya, kenapa enggak diberikan pada UMKM ya? Padahal kemarin kita Mhm. baca ada 20.000 warung Tegal di Jakarta yang di Jabodetabek yang akan tutup. Ini Ya. kerjanya berapa? Mungkin Anda punya data nih berkaitan dengan UMKM ini. Coba supaya kita fair lah ya Mhm. membandingkannya. Betulkah bahwa logika yang disampaikan oleh Presiden Jokowi yang bisa memberikan pekerjaan berkesinambungan itu adalah korporasi besar, bukan pemerintah? Iya. Iya, ini memang, menarik Mas untuk kita kulik. Kan salah satu ukuran dari kinerja pemerintah ya Mas, dalam konteks pembangunan ekonomi itu adalah bagaimanapun kenaikan pada pendapatan nasional Mas ya, pada Mhm, gross domestic product kita. mhm, Nah, kalau kita lihat formula yang paling sederhana kalau kita menghitung gross domestic product itu adalah mhm, consumption, konsumsi masyarakat, ditambah dengan investasi, ditambah dengan konsumsi pemerintah ini di APBN tercerminnya, dan mhm, kemudian adalah net export kan, ekspor dikurang import gitu ya. mhm, Nah, kita soroti, kayaknya kemudian, bukan kayaknya juga, datanya cukup valid sebenarnya. Beberapa tahun terakhir pemerintah sangat mengandalkan pertumbuhan ekonomi dengan memacu konsumsi, termasuk ketika masuk, masa pandemi ini ya, Mas, ya. Ya, mhm, kita ingatlah ada satu pejabat pemerintah yang minta agar masyarakat yang punya pendapatan atau tabungan tepatnya, di atas 100 juta itu untuk lebih lebih jor-joran berkonsumsi gitu ya. Jadi mendorong C-nya, mendorong mhm, agar consumption-nya yang naik. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya paradoks ya Mas, karena atau ironi lah, karena sebelumnya Pak Jokowi selalu bicara mengandalkan infrastruktur, berarti ingin mhm, menggenjot sebenarnya dari sisi investasi, ternyata mhm, nggak jalan juga. Nah, kembali ke konsumsi, sebenarnya tadi yang Mas Hersuk katakan, oke, kalau misalnya kita masih dengan terpaksa mengandalkan motor penggeraknya adalah konsumsi, lalu kenapa bukan konsumsi yang cepat ya, yang quick, apa namanya, quick, impact lah.
gitu ya, yaitu tadi masyarakat. Kita bayangkan kalau tadi Mas Hersey katakan pemerintah memberikan insentif pada UMKM misalnya, termasuk tadi pada warung-warung Tegal tadi, itu akan langsung Mas, at the same day itu mereka akan langsung berkonsumsi. Mereka akan berbelanja dan Ya. itu akan berputar gitu ya. Nah datanya kan sementara ini ya, kira-kira UMKM itu menyumbang lebih dari sekitar 60-an% ya, 67% hampir terhadap PDB kita. Jadi total PDB kita itu 67%-nya adalah dari UMKM, bukan dari perusahaan-perusahaan besar. Belum lagi kalau kita bicara multiplier effect dari sisi tenaga kerja ya. Mereka menyerap itu 90 berapa ya? 99% Mas. 98-99% dari angkatan kerja kita. Artinya di atas 90% lah yang pasti. Nah, kita bayangkan kalau ini yang diberikan insentif oleh pemerintah, itu sebenarnya multiplier efeknya akan dahsyat sekali terhadap kebangkitan ekonomi kita. Yes. Nah, dengan kondisi kayak begini, kita kemudian ya tadi ya, spekulasi-spekulasi itu jadi bisa dipahami. Jadi sebenarnya ini pemerintah ini sedang melayani kepentingan siapa gerangan dengan tadi pembebasan pajak penjualan barang mewah jadi 0% yang diskon tadi. Kemudian KEK dan lain-lain. Ini siapa yang sedang dilayani oleh pemerintah. Nah, apalagi Mas, kalau kita kaitkan dengan krisis ekonomi yang terjadi sebelumnya ya. Kalau kita bicara misalnya 97-98, kita bicara tahun 2008, itu yang senantiasa menjadi tulang punggung ya dari sustainability ekonomi kita, yang menjadi tulang punggung dari kemampuan survival ekonomi Indonesia dari hantaman krisis itu tidak pernah para konglomerat ya, tidak pernah para taipan, tidak pernah bisnis besar. Selalu yang menjadi bumper terakhir itu adalah UMKM. Tapi entah mengapa ini yang tanda tanya besar kita, kenapa UMKM senantiasa kembali dianaktirikan. Nah kemarin juga kita tahu Pak Teten ya itu sudah komplain ya, karena Menteri kok ya ya Menteri betul, Koperasi dan UMKM ya. ya Menteri Koperasi dan UMKM sudah komplain karena kok kita nih tidak mendapatkan insentif sebagaimana yang selayaknya diperoleh oleh pengusaha-pengusaha kecil tersebut. Gitu Mas Hersey. Oke. Ini asik ini. Saya benar Anda ingat tahun 98 tuh kita krisis itu semua data menunjukkan bahwa yang jadi bantal peredamnya itu adalah UMKM gitu ya. Ketika perusahaan-perusahaan gede kolaps semua itu UMKM yang jadi bantal. Tadi Anda menyebut, saya jadi penasaran nih karena Anda menyebut data-data nih supaya akurat. Coba saya buka dulu sebentar datanya itu ya. Ini betul Anda, ini datanya dari statistik ini ya, disebutkan bahwa UMKM itu kontribusinya, nah benar Anda, 60,3 nih ternyata Bang Arif, dari total 60,3 ya. dari total produk domestik bruto. Terus kemudian dia menyerap 97% dari total tenaga kerja. Ini gila banget nih. 97% tenaga kerja Bang Arif, bukan perusahaan besar nih ternyata datanya. Dan kemudian 99% total lapangan kerja itu mereka yang menyediakan itu, dan datanya ternyata UMKM itu kenapa sampai segitu gede itu, ini datanya sih tahun 2018 ya kalau yang ini, tapi kalau data tadi data tahun 2020 itu mereka itu ternyata 64,2% itu 64,2 juta ada UMKM. Nah, jadi menurut saya sebenarnya dari kita ngomong data nih sekarang, jangan ngomong asumsi-asumsi ya, adu data nih kita. Nah, ternyata memang yang gede-gede, yang menyediakan lapangan pekerjaan, menyerap tenaga kerja, mendorong pertumbuhan itu harusnya UMKM. Tetapi kenapa selalu saja yang mendapat prioritas itu adalah korporasi besar. Pak Jokowi tadi pidato Pak Jokowi resmi itu loh yang memberi indikasi akan adanya pemotongan pajak itu adalah berkaitan menurut beliau bahwa yang bisa menyiapkan lapangan pekerjaan itu perusahaan besar, bukan pemerintah. Pak Jokowi rupanya nggak mendapat data yang clear ini dari para pembantunya itu. Pak Teten ini kan dulu sangat dekat nih dengan Pak Jokowi. Dia kan tim dekat, lingkar dekatnya Pak Jokowi, pernah jadi KSP gitu. Harusnya dengan jadi Menteri Koperasi dan UMKM ini beliau bisa memberikan masukan data. Kalah lobby nih. Kalau udah ngomong begini nih, kita ngomongin politik ini soal lobby nih, Bang Arif. Saya ingat memang banyak sekali ini, jadi kita tidak bisa menafikan ini ada moral hazard di balik berbagai kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Saya ingat KEK ini pada waktu itu terjadi pada Meikarta. Anda masih ingat nggak itu? Meikarta. Saya tadi
akhirnya buka-buka kembali. Saya pernah buat tulisan namanya Abrakadabra Meikarta tuh, Bang Arif, ada tulisan saya. Di situ menyoroti rencana pernyataan dari Menteri Menko Maritim dan Invest Luhut Panjaitan yang akan menjadikan kawasan kawasan di Mekarta. Bekasi, bukan kawasan Bekasi, Kerawang dan Purwakarta itu menjadi KEK. Dan tentu saja di situ di dalamnya ada Meikarta kan di situ gitu. Ya, 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 ya. Nah, ini tapi untungnya pada waktu itu dicegah oleh Menteri Bappenas pada waktu itu Pak Bambang Sumantri Brojonegoro yang dia menyatakan bahwa itu kawasan metropolitan. Sementara KEK ini sebenarnya insentif untuk pertumbuhan kawasan-kawasan yang pertumbuhan ekonominya juga tidak bagus. Jadi ini insentif karena dengan KEK itu banyak sekali mendapat fasilitas. Jadi pertanyaan dong orang sekarang, kenapa ya kok perusahaannya, kenapa ya kawasannya yang dimiliki oleh konglomerat Haritanu yang anaknya menjadi menteri pariwisata, wakil menteri pariwisata yang mendapat fasilitas itu kan jadi timbul pertanyaan-pertanyaan macam-macam yang saya kira harus dijawab oleh pemerintah. Ini penting. Nah, pada waktu itu, nah sekarang tapi kelihatannya udah resmi nggak ditolak. Kalau pada waktu itu ditolak. Sementara berkaitan dengan pajak, pembebasan pajak ini kan juga sudah pernah diajukan oleh Menteri Perindustrian pada bulan September kalau nggak salah saya tahun 2020. Pada waktu itu ditolak oleh Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Wajar, kenapa? Ini salah satu, ini kan sekarang ini kenapa kemudian postur APBN kita itu jadi timpang seperti yang dikatakan oleh Bu Sri Mulyani, yang kemudian Bu Sri Mulyani menyatakan bahwa manusia berencana Tuhan yang menentukan, itu kan berkaitan dengan shortfall atau anjloknya penerimaan pajak. Dan penerimaan pajak barang mewah ini salah satu andalan. Nah, kenapa tiba-tiba dihapus ya oleh pemerintah? Kalau logikanya kemudian, dengan banyaknya mobil dibeli itu kan berarti bisa mempertahankan tenaga kerja yang bergerak di industri di ATPM gitu, apakah di assembling atau apa dan sebagainya. Tapi kan data tadi yang kita baca menunjukkan bahwa yang gede itu bukan perusahaan-perusahaan seperti itu yang menyerap tenaga kerja, tapi UMKM kan gitu, Bang Arif. Betul. Jadi kan Mas, kalau kita kembali ke dulu ya kita diajarkan jadi usaha itu kan secara simpel dua ya Mas ya, padat karya dan padat modal begitu. Sejak awal yang namanya ATPM, pabrik mobil itu padat modal, ya apalagi otomatisasi dan lain-lain. Jadi kalau misalnya dia tadi mendapatkan pembebasan pajak penjualan barang mewah, penjualannya naik, itu efeknya ke tenaga kerja sebenarnya nggak akan besar-besar amat. Itu saya hakul yakin kalau itu ya. Nah kemudian juga tadi dikaitkan dengan keuangan, ini menarik ya Mas ya. Kalau kita lihat ya, ini kan defisit APBN kita, realisasi defisit APBN kita di 2020 itu kan sebelumnya diprediksi akan di atas atau tembus 1.000 triliun. Ternyata kemudian setelah dihitung realnya itu memang tidak sampai 1.000 triliun tapi 900 sekian. Itu mepet ke 1.000 gitu ya. Ya alhamdulillah kurang sedikit. Dan kemudian kita tahu bahwa di kuartal pertama ini saja, di kuartal pertama tahun 2021, Bu Sri Mulyani itu sudah genjot tancap gas untuk cari utangan sekitar 340-an triliun untuk menambal APBN kita gitu ya. Sampai kalau kita lihat, saya mau pas baca tuh geleng-geleng ya. Ini kita baru saja buka hutang baru yang kalau kita hitung terhadap defisit itu sebenarnya utang recehan Mas. Kemarin kita baru buka utang baru, deal dengan Bank Dunia, dengan World Bank itu 7 triliun. Jadi kan sebenarnya besar, tapi kalau compare to kebutuhan sama kecil banget. Jadi istilah saya ini kita sudah mulai ngemis sih Mas. Kita sudah mulai ngemis utang yang kecil-kecil, yang receh-receh nggak apa-apa deh kita ambil juga karena kebutuhan yang luar biasa. Nah tadi on the other hand justru sumber pengeluaran yang sumber penerimaan yang sangat diandalkan justru malah di-cut gitu ya. Nah ini artinya Mas tadi selain kita bertanya-tanya ini kenapa sih kok lagi-lagi pengusaha besar yang mendapatkan insentif. Pertanyaan kedua adalah kita jadi perlu curiga juga. Ini seperti apa dahsyatnya perseteruan di dalam kabinet sendiri. Sampai yang tadinya ditolak oleh Menteri Keuangan kemudian kok jadi bisa disetujui begitu ya. Nah, kenapa ini saya gali dan saya pertanyakan karena begini. Dalam situasi yang gawat seperti sekarang, pandemi, ekonomi merosot dan lain-lain, tentu saja kesatuan komando, kekompakan dari nahkoda dan para krunya menjalankan negara ini sangat-sangat penting. Nah, kalau kita menduga ada perseteruan, ada perdebatan, ada perpecahan, ada konflik ya di dalam kabinet, tentu saja kita
semakin pesimis nih mengenai peluang probability penyelesaian persoalan-persoalan bangsa kita ke depan. Begitu Mas Hersu. Jadi ini menarik karena Anda udah mulai masuk di wilayah persoalan koordinasi di lingkungan kabinet gitu ya, dan kemudian lobby-lobby kalangan dunia usaha ini. Karena dalam wawancara saya kemarin dengan Profesor Salim Said misalnya disebutkan bahwa beliau sendiri bertanya-tanya dan beliau sampai satu keyakinan bahwa Pak Jokowi ini tidak 100% berkuasa gitu, karena banyak dari kekuasaan yang di luar itu yang juga bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah. Ini saya ingat kalau dalam terminologi manajemen disebut situasi seperti kita ini sebenarnya too many chief tapi no Indian gitu ya. Ya, jadi terlalu banyak bos gitu. Tidak tahu siapa yang jadi anak buahnya. Jadi ini persoalan yang menarik ya. Too many chief no Indian ini jadi meskipun terminologinya menurut saya agak rasis ini kan. Tapi karena ini kita adopsi dari istilah yang berkembang di Amerika, tapi ini menunjukkan bahwa sekarang itu sebenarnya kita bingung sebenarnya komandan kita siapa sih, nakoda kita ini siapa gitu. Karena kok kebelakangnya justru lobby korporasi ini yang jauh lebih dominan dibandingkan sebenarnya persoalan real pada kita. Jadi menurut saya ini menjadi serius situasinya, dan kita kan sejak awal tadi menyoroti soal public distrust tadi. Kalau fakta-fakta semacam ini kemudian muncul dan dibaca oleh masyarakat, kan ini semakin meyakinkan masyarakat bahwa ya susah nih pemerintah. Padahal dalam situasi seperti sekarang ini yang diperlukan kan dukungan atau kembalinya pulihnya kepercayaan terhadap pemerintah, kan penting sekali gitu. Jadi kalau tidak ada trust dari publik, bagaimana rakyat mau diminta untuk mendukung pemerintah? Apapun yang dilakukan oleh pemerintah, program apapun yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan didukung oleh publik. Nah, tapi sementara kebijakan-kebijakan yang ada terus-menerus menunjukkan inkonsisten semacam ini. Ini menurut saya persoalan serius, dan Pak Jokowi saya kira perlu mendapat masukan dari orang-orang yang bisa dipercaya dalam situasi semacam ini bahwa Pak Jokowi ini situasinya sudah mulai bahaya gitu. Bukan hanya Anda sendiri merasa Anda sendiri sudah mulai pasrah dan kemudian mau menyerah, tapi kemudian publik juga nggak percaya. Ini problem serius buat saya. Iya Mas. Jadi akhirnya saya teringat tulisan lamanya Mas Hersu nih setahun yang lalu Mas, yang pernah kita kupas juga di OTR mengenai Taipan yang membeli partai. Masih ingat ya Mas ya? Yang sumbernya atau triggernya dari statementnya Bamsud gitu kan. Cuman butuh 1 T untuk membeli sebuah partai politik, berarti sekitar 5-6 T untuk membeli Indonesia. Kira-kira begitu. Nah, fakta-fakta baru tentang tadi ya KEK segala macam ini akhirnya mau tidak mau membuat kita mengangguk-ngangguk, kayaknya nih statementnya Bamsud ini ada benarnya gitu ya. Kayaknya bahwa para Taipan ini membeli proses politik kita nggak salah-salah amat juga gitu. Satu lagi Mas yang ingin saya tambahkan yang membuat saya semakin miris begini. Kan pemerintah tadi saya bilang di awal menggerakkan wakaf uang ya Mas ya. Ini kan simbol dari sebenarnya pemerintah ingin menggerakkan kembali atau menggairahkan ekonomi syariah. Kira-kira begitu Mas. Nah, prinsip ekonomi syariah itu kan sebenarnya ekonomi rakyat banyak Mas. Economic of the common people lah, kira-kira begitu ya. Yang berkeadilan, yang memastikan uang itu kemudian beredar di masyarakat luas, tidak hanya pada kalangan-kalangan tertentu. Tapi yang membuat saya prihatin kalau kita membaca data yang ada ya, 2018 yang lalu misalnya itu ada groundbreaking dari Menara Syariah di PIK. Jadi di PIK itu akan dibuat satu kawasan pusat ekonomi dan bisnis syariah yang terbesar di Asia atau bahkan di Asia Tenggara atau bahkan Asia begitu. Itu mimpinya. Tapi yang saya agak takjub ini yang membangun adalah kembali para konglomerat gitu ya. Agung Sedayu Group dan satu grup yang lain yang saya lupa gitu. Jadi di satu sisi kita melihat ekonomi syariah tadi adalah economic of the common people, tapi di sisi yang lain justru ini kembali dikooptasi oleh para Taipan. Ini pada sisi yang lain. Nah, itu kemudian dikonfirmasi ketika Erick Thohir, Menteri BUMN kita, itu mengumumkan kepengurusan dari masyarakat ekonomi syariah. Yang ternyata itu bukan didominasi, di situ ada masuk nama-nama ya,
ada keponakannya orang terkaya di Indonesia atau keluarganya lah begitu ya, ada yang lain-lain yang jelas-jelas satu ya non-muslim dan yang kedua juga mereka adalah pengusaha-pengusaha besar. Sampai kita katakan nih kok kepengurusan MES ini bertabur bintang gitu ya. Nah, pada sisi yang lain Mas yang kita prihatinkan, upaya-upaya masyarakat banyak untuk menggerakkan perekonomian itu justru seolah-olah dihambat. Misalnya kita dengar berita yang sangat memprihatinkan, di Depok itu ada pasar muamalah yang menggunakan dinar dan dirham gitu ya. Itu pasar itu kemudian dibubarkan ya dan bahkan apa namanya penggeraknya, pelopornya ya, Mazaim itu juga dipolisikan dengan alasan menggunakan mata uang selain rupiah di dalam wilayah hukum Republik Indonesia dan melanggar undang-undang tentang keuangan negara, tentang mata uang. Padahal satu, dinar dan dirham yang digunakan adalah koin emas dan koin perak yang bukan mata uang dari negara manapun. Jadi ini bisa kita lihat sebenarnya adalah proses barter, bukan proses membeli dengan uang. Dan yang kedua, kalau kita mau fair, di beberapa daerah Mas, di Bali misalnya, itu saya lupa angkanya berapa, tapi persentase transaksi dengan menggunakan dolar Amerika misalnya itu sangat-sangat tinggi sebenarnya. Dan itu tidak pernah dipersoalkan. Jadi yang saya ingin garis bawahi adalah memang kemudian kita tidak melihat sebuah arah yang jelas, sebuah komitmen yang jelas dari pemerintah terhadap penyelesaian persoalan-persoalan ekonomi. Ada moral hazard yang tinggi ya. Again kalau sudah berkaitan dengan pengusaha besar itu diberikan insentif, diberikan perlindungan yang luar biasa. Sementara upaya-upaya rakyat untuk berdiri sendiri, untuk mandiri, untuk berdaya itu justru jangankan didukung bahkan seringkali dihambat. Begitu Mas Hersu. Betul itu Anda. Karena bukan hanya dolar kalau nggak salah di Bali itu. Sempat tuh Ya, mata uang Cina tuh yang pernah digunakan ya di betul, sana. betul, Dan betul. kemudian kalau kita tahu saya juga ketika ribut-ribut itu saya juga buka-buka ternyata pada tahun 2019 kalau nggak salah itu atau 2017 saya lupa persisnya sudah ada asuransi Cina yang membayarnya dengan mata uang Cina dan itu diizinkan oleh Mhm, OJK gitu loh. Jadi betul. nah ini menunjukkan betapa ada hal-hal yang tidak konsisten di dalam pemerintahan ini berkaitan dengan Mhm, kebijakan yang seperti banyak disebut orang tumpul kepada kelompok mereka dan juga tajam kepada kelompok-kelompok yang dianggap oposisi jadi pemerintah. Saya kira kalau mhm, dalam situasi seperti ini penting kita mengingatkan pemerintah bahwa Anda itu bagaimanapun perlu mendapat dukungan dari mayoritas rakyat Indonesia. Dan mhm, kalau mhm. kita ngomong data-data pada Pilpres yang lalu kan selisihnya Pak Prabowo dengan Jokowi pada waktu itu kan seperti nggak terlalu jauh. Ya, Meskipun kemudian Pak Prabowo masuk dalam kabinet termasuk Plus Sandiaga Uno juga masuk ke kabinet, rekonsiliasi yang Anda bayangkan dukungan publik itu juga tidak sebesar seperti yang diharapkan. ya, Artinya kan ada kelompok-kelompok yang merasa masih tetap sakit hati dan tidak puas dan ini perlu segera dirangkul oleh pemerintah. Bagaimana merangkulnya mhm, itu sebenarnya bukan dengan retorika tapi dengan berbagai kebijakan-kebijakan nyata. Makanya ya, saya berkali-kali nyinggung juga soal saya beda dengan teman-teman yang mungkin terlampau sering curiga melihat ada apa nih pemerintah ngambil kebijakan-kebijakan itu. Saya mencoba positive thinking sambil tetap membuka mata saya gitu, membuka mata dan mhm, telinga. Apakah ini betul-betul hanya semacam retorika atau itu betul-betul kebijakan yang memang punya niatan baik. Ya, makanya mhm, kemudian sebelumnya kan saya mendorong, ayo dong ini dorong paket stimulus demokratisasi terus ditambah terus gitu. mhm, Tetapi mhm. jangan dikurangi, jangan stimulusnya kemudian didiskon gitu Ya, dengan ya, tadi dengan kebijakan pemberian fasilitas KEK kepada Lido, kawasan pariwisata Lido di Sukabumi, kemudian mhm, pajak mobil yang dihilangkan dan sebagainya. Ini betul-betul kita mencurigai ini ada moral hazard dan logika kita, akal sehat kita nggak bisa masuk akal tuh. Gimana ya, tuh pemerintah kekurangan pajak kok justru malah menghilangkan pajak-pajak dari korporasi besar. ya, Harusnya yang diberi stimulus itu karena kita tadi menggunakan data dari UMKM itu adalah kelas bawah, gitu kan. Kita betul, tadi singgung ketika offline misalnya bagaimana nih misalnya sekarang ini yang berat buat rakyat pendidikan, mhm, kemudian kesehatan dan sebagainya mestinya fokus fokus ke ya, situ karena kalau kita ngobrol-ngobrol pada para pekerja-pekerja pabrik itu yang di perusahaan-perusahaan besar itu setiap bulan itu sebenarnya gaji mereka itu habis untuk kebutuhan sehari-hari saja tuh Bang Arif betul, ya. ya, Kenapa? Karena semuanya mahal di Indonesia itu. betul, Transportasi mahal, perumahan mahal, pendidikan mahal, kesehatan mahal dan sebagainya.
Jadi kalau mau itu pemerintah bisa mengambil inisiatif untuk mengurangi beban para pekerja ini sehingga gaji yang mereka terima itu tidak terlalu besar. Ini kalau nggak salah Cina melakukan semacam itu gitu. Kenapa kemudian mereka bisa sangat kompetitif? Banyak Ya. pabrik-pabrik di Cina yang di pabrik-pabrik internasional, perusahaan multinasional yang dibangun Cina karena tenaga kerjanya murah. Bukan karena orang sana mau dibayar murah, bukan. Dibayar murah, tetapi persoalan kebutuhan hidup mereka itu di-cover oleh pemerintah. Mhm, mhm. Iya, jadi saya jadi teringat Mas, ini kalau kita bicara komparasi ya, kenapa tadi PPNBM dibebaskan, tapi kemudian ternyata iuran BPJS tetap naik misalnya. Ini kan menarik Mas. Artinya kalau misalnya yang digratiskan tanda kutip ya, yang ditanggung pemerintah misalnya adalah iuran BPJS, itu kita bisa bayangkan, maka pendapatan pekerja yang tadinya dialokasikan untuk iuran itu kemudian bisa dialokasikan buat konsumsi Mas, meningkatkan kualitas hidup mereka dan pasti itu akan berimplikasi langsung kepada GDP kita, begitu. Baik Mas Hersu, mungkin dari Mas Hersu nih dari kekisruhan ya, inkonsistensi, moral hazard ya, dan kecurigaan publik mengenai niat baik pemerintah, ini Mas Hersu punya catatan akhir yang bisa me-wrap up semuanya. Oke, sebenarnya sudah banyak saya sampaikan tadi. Satu, memang problem serius dari pemerintah ini adalah public distrust yang meluas. Jadi kebijakan apapun, walaupun tadinya niatnya baik, itu akan dicurigai oleh publik. Apalagi kalau kemudian muncul kebijakan-kebijakan yang lebih tidak masuk akal. Ini jadi lebih berat. Jadi saya kira memang ini waktunya Pak Jokowi untuk menunjukkan kualitas beliau sebagai pemimpin, bahwa Anda itu dipilih oleh rakyat Indonesia yang mayoritas gitu ya. Ya. Kalau kan ngomong gini ini ada yang baper nanti. Kelompok oposisi masih baper, nanti ngomong wah mana bilang mayoritas itu kan curang pilpresnya dan sebagainya. Enggak, saya mau nggak pakai saya KPU-nya nggak benar dan sebagainya, pasti akan banyak ngomong gitu. Tapi saya menggunakan bahasa yang mudah dulu deh. Ya, oke, Pak Jokowi itu dipilih oleh kelompok mayoritas dan harusnya Anda itu mendapat mandat penuh dari rakyat, bukan para oligarki, bukan para korporasi besar. Yes, Anda pasti disupport, didukung pendanaannya oleh mereka, tetapi against bahwa tanpa dukungan dari rakyat, Anda itu sebenarnya tidak akan bisa jadi presiden. Itu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Jokowi. Terima kasih, Bang Arief. Ya, thank you Mas Hersu. Guys, kita sudah hampir tiba di penghujung ngobrol-ngobrol kita di OTR episode 10. Pada intinya ya, tadi kita sudah diskusi banyak, kita perlu mengingatkan kepada Pak Jokowi, kepada pemerintah bahwa kebijakan yang zigzag, kebijakan yang tidak punya pola yang jelas, kebijakan yang tidak jelas pula keberpihakannya kepada siapa, itu sangat berbahaya, apalagi kita sedang menghadapi kondisi krisis. Itu aja guys, semoga kita tetap berharap penuh ya, kita tetap percaya pada Indonesia, tetap yakin bahwa Indonesia akan menjadi lebih baik dan lebih bermartabat. Karena Indonesia adalah punya lu, punya gua, dan punya kita semua. Itu aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.